truth that will never fail. We declare, in the valley times of peace, in the shadows sweet relief, there's a light all the world will see. We declare, we
Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Shalom, selamat ulang tahun Gereja Sungai Yordan Singkawang yang ke-22 tahun. Saya Etni, Jemaat Mula-Mula sangat diberkati dengan adanya gereja ini biar semakin jaya dan terus maju di dalam Tuhan, khusus hambanya Pak Rudi Hidayat dan istri terus maju di dalam Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Shalom Bapak dan Ibu Gembala Sungai Yordan Singkawang beserta jemaat Sungai Yordan Singkawang. Saya dengan Kak Luciana mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-22 Sungai Yordan Singkawang. Saya bersyukur bisa menjadi bagian dari jemaat mula-mula Gereja Sungai Yordan Singkawang. Saya mengalami kasih mula-mula, saya dibaptis, dan saya mengerti akan arti sebuah dari pelayanan dari Gereja Sungai Yordan Singkawang. Saya bersyukur juga pernah digembalai oleh Bapak dan Ibu Gembala yaitu Pak Rudi dan Celia yang selalu menjadi inspirasi. Saya melihat hati mereka buat jiwa-jiwa, hati mereka buat melayani Tuhan sangat luar biasa, sangat antusias. Saya berdoa Bapak Gembala dan Ibu Gembala beserta jemaat dan Gereja Sungai Yordan Singkawang semakin maju, semakin sukses, semakin diberkati Tuhan, dan semakin memenangkan banyak jiwa-jiwa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami dari tim HK mengucapkan Selamat ulang tahun Gereja Sungai Yordan Singkawang yang ke-22. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari pelayanan Harvest Kids Generation mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Sungai Yordan Singkawang. Salam semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Saya yakin dan percaya setiap kita memiliki kerinduan, kehausan akan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Bapa, kami ucap syukur di hadapan-Mu Tuhan, dengan segala kepercayaan kami Tuhan, hanya padamu Tuhan Yesus yang dahsyat Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami, Engkau mengurapi setiap kami dengan lebih dahsyat lagi Tuhan. Karena kami percaya kami adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Haleluya. Setiap kita yang mau lebih lagi, kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Segala pujian syukur kita naikkan bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya.
jangan bisa kita katakan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah.
Hanya Yesus yang loyal. Raja atas segala raja, Namamu besar dan mulia. Namamu besar, besar dan mulia. Namamu besar dan mulia. Yesus layak dimuliakan, Yesus layak ditinggikan, Yesus layak diagungkan. Hanya Yesus yang ajaib, hanya Yesus yang ajaib. Haleluya. Mari umat Tuhan, angkat suaramu, berikan pujian bagi Dia. Nyatakan bahwa hanya Dia yang layak, hanya Yesus yang layak, hanya Yesus yang layak. Dipuji, dimuliakan sampai selama-lamanya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya sore ini adalah perjumpaan kita dengan Tuhan. Perjumpaan yang membawa dampak yang besar. Perjumpaan yang membawa kesembuhan. Perjumpaan yang membawa kemenangan. Perjumpaan yang membawa mujizat. Perjumpaan yang membawa terobosan. Perjumpaan yang melepaskan, membebaskan, memerdekakan. Perjumpaan yang menyegarkan. Rohmu dibangkitkan, hatimu menyala-nyala akan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, kami sehati saat ini kami mengucap syukur untuk 22 tahun pelayanan gereja Tuhan di kota Singkawang. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu, kami bersyukur buat penyertaan dan pimpinan-Mu, kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu, kami bersyukur buat terobosan, kami bersyukur buat hal-hal yang ajaib yang Engkau nyatakan selama 22 tahun. Dan kami percaya semua karena anugerah Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, semua karena Tuhan. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Tepat 22 tahun yang lalu, pada tanggal 18 April, gereja ini boleh dimulai dengan anak-anak kecil atau anak-anak sekolah minggu pertama kali dimulai. Dan sampai hari ini kami melihat perjalanan 22 tahun. Tuhan sertai, Tuhan pimpin, Tuhan tolong melalui berbagai badai dan keadaan. Tuhan ada di segala peristiwa. Tuhan memimpin, Tuhan menguatkan, Tuhan mengerjakan mujizat. Hamba bersyukur buat apa yang sudah Tuhan kerjakan. Orang-orang luar biasa yang Tuhan datangkan selama 22 tahun, bahkan sampai hari ini. Kami percaya bersama-sama kami ada di kota Singkawang. Oh, kerinduan kami agar kota ini diberkati. Kerinduan kami melihat kota ini mengalami lawatan Tuhan, melihat jiwa-jiwa diselamatkan, bahkan bangsa-bangsa datang kepada Tuhan. Dari Singkawang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, dari Singkawang membawa dampak bagi bangsa-bangsa. Hanya Yesus Kristus Tuhan yang dimuliakan. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami untuk kami menerima pesan firman Tuhan pada sore ini. Di ibadah yang kedua ini, ibadah yang penuh dengan mujizat, ibadah yang penuh dengan kuasa Tuhan, ibadah yang penuh dengan hal-hal yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan.
Roh Kudus, Engkau ada di tempat ini. Ketika firman disampaikan, Engkau mengerjakan yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan yang tidak ada menjadi ada. Karena Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa buat setiap orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Ulurkan tangan kuasa-Mu, jamah mereka. Aku memerintahkan segala kelemahan, sakit, penyakit. Engkau tidak ada tempat pada tubuh kami. Kesembuhan sudah diberikan. Kami terima kesembuhan dari Tuhan. Kami terima mujizat dari Tuhan. Kami bersorak-sorai bagi Tuhan yang telah mengerjakan hal dahsyat, mengerjakan hal yang luar biasa dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami siap menerima berkat firman Tuhan. Yang siap katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Semua boleh teriakan haleluya, haleluya. Serukan Yesus dahsyat, Yesus luar biasa, Yesus hebat. Ya, sebelum duduk saudara lambaikan tangan buat orang-orang di sekitar saudara, bilang sama mereka, kamu luar biasa, kamu diberkati Tuhan dengan dahsyat. Silakan duduk kembali dan saya percaya sore ini di ibadah yang kedua, ibadah yang penuh dengan mujizat, saya ada bersama dengan orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang lebih dari pemenang, dan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Iya, yang berdiri boleh duduk kembali saudara. Wow, kalau melihat saudara dari wajah saudara, Tuhan berkata hidupmu diberkati Tuhan. Bilang sama sebelah saudara, saya ada dengan orang-orang yang luar biasa. Lagi katakan, saya ada bersama dengan orang-orang yang luar biasa. Haleluya. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, oleh anugerah Tuhan, Gereja Sungai Yordan Singkawang boleh ada di kota Singkawang 22 tahun saudaraku. 22 tahun. Sebagian anak muda berkata usia 22 tahun sudah boleh pacaran. Nah saudara 22 tahun. Dan saya lihat ada beberapa orang yang dari awal, dari 22 tahun yang lalu sudah ada bersama, termasuk WL tadi saudara. Yang ada di depan, bukan saya maksudnya WL tadi, mana dia? Itu dari 22 tahun yang lalu. Dari saya jumpai dia masih pakai SMP, celana SMP biru, sekarang dia pakai. Hah? Ini menyesatkan saya nih. Jadi ada beberapa yang saya lihat dari 22 tahun yang lalu. Iya, kalau tidak salah juga Cilina sekitar 22 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu ya. 21. Wow. Kasih tepuk tangan dulu saudara. Gak ada banyak berubah dari saudara, hanya wajahnya saja. Iya, hanya dari wajah saudara yang lebih cantik, lebih ganteng, lebih luar biasa. Haleluya. Nah, saudara, saya juga ucapkan terima kasih buat semua rekan-rekan pengerja tim pengembalaan Gereja Sungai Yordan yang boleh ada mendukung, dan seluruh jemaat Tuhan dari awal sampai hari ini boleh bersama-sama untuk mendukung kami. Dan saya lihat ada orang-orang yang mau hidup tidak biasa-biasa. Halo, saudara, artinya tidak biasa itu tidak mau hidup yang biasa-biasa. Jadi yang tidak biasa itu berarti hidupnya luar biasa. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah, saya percaya bersama dengan orang-orang yang luar biasa, kerinduan kita bersama adalah melihat kota ini diberkati. Kota Singkawang penuh kemuliaan Tuhan. Saudaraku, dari 22 tahun yang lalu ini yang menjadi doa saya. Secara usia saya boleh bertambah. Saya tidak mau bilang bertambah tua saudaraku. Karena saya tidak merasa tambah tua. Apa yang membuat saya berkata saya tidak tambah tua? Karena hati saya untuk anak-anak muda. Ada yang mau tidak mau tua di sini?
Ada yang tidak mau merasa tua di sini? Ada? Saya mau lihat tangan-tangannya kali yang ada. Anda tidak mau tambah tua kan? Ada orang-orangnya? Nah, saya kasih tahu rahasianya, punya hati untuk anak-anak muda. Karena anak muda nggak bertambah tua. Halo? Anak muda nggak bertambah tua. Setiap waktu anak muda muncul lagi, dan muncul lagi. Jadi kita tambah muda, tambah muda, tambah muda. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bahkan sampai Tuhan ketika memanggil saya pada waktunya, hati saya tetap anak-anak muda. Artinya saudara, saya komitmen hanya mengasihi, semua saya kasih, tapi yang menjadi fokus saya adalah anak-anak muda di Singkawang akan datang kepada Tuhan. 1 hari 3 kali saya bersyukur untuk anak-anak muda, dan saya berkata akan ada banyak anak-anak muda, akan ada banyak remaja dan anak-anak yang akan datang kepada Tuhan. Mereka boleh tidak ada di kota ke depannya, di kota Singkawang ke depannya, tapi dimanapun mereka berada, mereka membawa api lawatan, api kegerakan dari Singkawang untuk bangsa-bangsa. Dari Singkawang nama Tuhan dipermuliakan di bangsa-bangsa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Bilang sama sebelah saudara, kamu anak muda. Nggak peduli usia saudara berapa, semua yang ada di ruangan ini anak muda. Amin. Yesus kita anak muda. Selesaikan pelayanan di usia yang 33. Berarti apa? Masih muda. Bilang sama sebelah saudara, masih muda. Bilang lagi sama sebelah saudara, kamu matinya juga mati muda. Ya kan gak pernah tua saudara. Jadi saudara mau usia saudara 50, 60 bahkan 100 tetap muda. Matinya iya bilang sama sebelah saudara, saya lihat wajah orang-orang muda. Jadi saudara semangatnya apa? Anak muda. Nah sore ini saya akan bicara satu hal yang luar biasa, yaitu tentang kuasa penyertaan Tuhan. Sama-sama bilang ada kuasa dalam penyertaan Tuhan. Bilang sama sebelah saudara, ada kuasa dalam penyertaan Tuhan. Nah sebelumnya saya mau ajak saudara, kita akan deklarasi atau mengucapkan firman buat hidup saudara dan saya. Mari sama-sama katakan, segala yang dahsyat dari Tuhan sedang datang dalam hidup saya. Lagi, segala yang dahsyat dari Tuhan sedang datang dalam hidup saya. Bilang sama sebelah saudara, segala yang dahsyat dari Tuhan sedang datang dalam hidupmu. Nah saudara, saya yakin betul saudara, dari segala apapun yang kita hadapi, sorga tetap punya sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa. Jangan sampai keadaan membuat kita tidak melihat yang dahsyat. Jangan sampai kesukaran membuat kita tidak melihat yang luar biasa. Saudaraku, bangsa Israel boleh diperbudak sekian ratus tahun di Mesir. Tetapi saya mau berkata saudara, sorga masih punya sesuatu yang dahsyat, yang didatangkan tepat pada waktunya. Asal ada orang percaya yang mau bangkit, maka yang dahsyat Tuhan akan datangkan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi dengan kata lain saudara, segala sesuatu yang kita hadapi hari-hari ini, buat orang percaya ada janji Tuhan bagimu. Sorga punya yang dahsyat, yang akan didatangkan, yang akan didatangkan, yang akan dilimpahkan dalam hidup kita. Sama-sama bilang, segala yang dahsyat dari Tuhan sedang mendatangi hidup saya. Nah saudaraku, ini yang membuat kita melihat berbeda, baik hidup kita, baik kota kita, baik bangsa kita saudaraku. Orang melihat kesukaran, tapi orang percaya melihat hal yang dahsyat. Amin. Sudah terlalu lama saudara hanya melihat keadaanmu yang sulit. Sudah terlalu lama saudara hanya melihat masalah persoalanmu. Sorga melihat kemenangan atas hidupmu. Sorga melihat target sorga atas hidupmu. Sorga melihat rencana yang dahsyat atas hidupmu. Amin.
Kalau engkau mau melihat kebangunan rohani hari-hari ke depan, maka cara engkau melihat akan hidupmu harus berubah. Bilang sama sebelahnya, harus berubah. Badan kita aja berubah. Cara melihatnya juga harus berubah. Amin. Nah saudara, dari 22 tahun yang lalu saya ada di kota Singkawang. Ketika saya menginjakkan kaki di kota ini, saya nggak tahu rencana ke depan daripada kota ini. Tapi saya sudah berkata akan ada gedung-gedung tinggi, akan ada airport di kota Singkawang. Saya nggak pernah cari tahu tentang apa yang sedang diprogramkan untuk kota ini. Tapi saya yakin betul ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan akan datangkan di kota ini. Bilang sama orang di sebelah saudara, kamu pastinya orang Singkawang. Amin. Amin. Berarti kamu pastinya dapatkan hal yang dahsyat. Amin. Ayo semangat dong untuk kota saudara. Ayo semangat dong untuk sesuatu yang dahsyat. Haleluya. Nah, oleh sebab itu mari hari ini saudara kita lihat sama-sama apa yang harus kita lakukan. Kuasa penyertaan Tuhan, lihat Kejadian 39 ayat 1 sampai 5. Nanti kita akan lanjut di ayat 21 sampai 23. Saya ajak kita perhatikan sama-sama. Saudara, dimanapun engkau dan saya berada, ingat engkau dan saya adalah agen perubahan. Kita yang akan membawa perubahan. Mana nih orang-orang yang luar biasa nih. Ayo yakinkan diri saudara, saya membawa perubahan. Jadi saudara bukan tergantung tempat di mana engkau dan saya berada. Mau macam apapun tempat saudara, engkau membawa perubahan. Itulah orang percaya. Saudara, ketika dunia dalam kegelapan, Yesus datang membawa terang. Ketika kota ini dalam kegelapan, anak Tuhan membawa terang. Ketika keluarga dalam kegelapan, orang percaya membawa terang. Yes. Oleh sebab itu kita harus menyala-nyala hari ini. Ayat 1 sampai 5 berkata, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pegawai raja, membeli Yusuf dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Perhatikan ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai siapa? Yusuf. Dengan kata lain saudara, kalau engkau dan saya tinggal dalam Tuhan, sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kemanapun dimanapun saudara, Anda dan saya disertai oleh Tuhan. Amin. Dunia mau menjadikan kita model apapun tidak menjadi persoalan. Karena ketika Tuhan hadir menyertai kita, kita yang akan membawa perubahan. Kita yang akan menentukan masa depan. Katakan amin. Katakan amin. Seterusnya dikatakan sehingga Yusuf menjadi seorang yang selalu berhasil atau kadang-kadang berhasil. Selalu berhasil atau hanya sekedar berhasil. Oh, Alkitab berkata Yusuf menjadi seorang yang selalu, sama-sama bilang selalu berhasil. Sama-sama katakan saya selalu berhasil. Rumah tangga saya selalu berhasil. Anak-anak muda, masa muda saya selalu berhasil. Wow, kasih tepuk tangan dulu nih. Yes. Saudara, bukan kadang-kadang, bukan moga-moga, tapi selalu berhasil. Oh saudara, keberhasilan saudara tidak tergantung apa yang kau dan saya miliki. Tidak tergantung dengan apa yang ada pada rumah kita. Yang mungkin bagi sebagian orang ketika ada barang mewah, ketika ada barang berharga, dia berkata aku berhasil menurut ukuran dunia. Saya mau berkata orang yang berhasil adalah dimanapun dia berada, dia menyadari hatinya panggilan Tuhan. Dia menyadari hidupnya berharga di mata Tuhan. Dia menyadari di jalan suka Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ayo teriakan haleluya. Jadi orang yang selalu berhasil adalah dia menyadari dia ada bersama-sama dengan Tuhan. Dimanapun dia berada ada Tuhan. Dan orang yang menyadari akan Tuhan, maka dia akan melihat terobosan, dia akan melihat kemenangan, dia akan melihat pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang dahsyat dalam hidupnya. Katakan amin.
Seterusnya saudara, ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya. Apa yang dilihat oleh tuannya? Bahwa Yusuf disertai oleh Tuhan. Saudaraku, seseorang yang disertai oleh Tuhan, dia akan berbeda. Dia akan berbeda. Halo, dia akan berbeda. Saudara, ini bukan hanya bicara semua yang dikerjakan Yusuf menjadi berhasil dan diberkati. Tetapi dia melihat ada sesuatu yang berbeda daripada Yusuf. Karena posisi Yusuf adalah seorang budak. Saudara sadari seorang budak, saudara, dia tidak punya hak apa-apa, dia tidak punya harga apa-apa untuk dirinya. Suka-suka tuannya, saudaraku. Bila mana senang, dia akan diberi pekerjaan dan diberi makan. Kalau tuannya tidak senang, kapanpun dia bisa dibunuh tanpa ada hukum untuk membela orang sebagai budak itu, saudara. Tapi dia melihat ada sesuatu yang berbeda. Ini orang dikasih tugas, tapi dia bekerja dengan semangat. Ini orang dalam keadaan tidak ada harganya. Oh, tetapi dia tetap menjadi orang yang menyala-nyala dalam Tuhan. Itu yang membuat dia, tuannya berkata, ini orang berbeda. Makanya ketika dia melihat itu, segala yang dipercayakan oleh Tuhan kepada Yusuf, Tuhan buat berhasil. Yusuf bekerja, tapi diuntungkan siapa? Halo, Yusuf bekerja keras, yang diuntungkan siapa? Kelihatannya Potifar. Tapi saya mau berkata, sesungguhnya saudaraku, sorga yang diuntungkan. Karena pada akhirnya kita bisa melihat Mesir, seluruh Mesir mengakui Israel Tuhannya dahsyat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Di sini dikatakan setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ayat 4 sama-sama, 2, 3. Ayo, mana umat pemenang? Maka Yusuf mendapat apa? Maka Yusuf mendapat apa? Dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kepadanya apa? Kuasa atas singkawang. Amin. Amin. Oh, ketika engkau ada dimanapun, saudara, hatimu kepada Tuhan, waktumu akan Tuhan. Oh, semua hanya tentang Tuhan. Dimanapun engkau ditempatkan, engkau akan melihat tangan Tuhan turun di tempat tersebut. Sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang ajaib akan Tuhan nyatakan. Haleluya. Amin. Kita bukan ada di kota Singkau menjadi beban buat kota ini. Tapi kita ada di kota Singkau untuk menjadi berkat. Amin. Mungkin sebagian orang tidak terlalu setuju dengan kalimat saya. Tapi saya mau berkata, anak Tuhan, dimanapun kau dan saya berada, jadi berkat. Bukan jadi beban. Jadi berkat. Bukan jadi beban. Jadi berkat. Bukan jadi beban. Oh, kenapa? Karena yang pertama bebanmu sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Yang kedua, saudara dan saya, warga kerajaan sorga yang ditempatkan di kota Singkawang untuk menjadi terang, untuk menjadi berkat. Haleluya. Ayo berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Waktu terus berjalan. Kita lihat saudaraku ayat yang selanjutnya, ayat 5. Di sini dikatakan sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf. Wow. Saudara nih, coba lihat nih, ayat keren banget nih saudara. Setelah semuanya diberikan, dipercayakan kepada Yusuf, apa? Apa? Wow. Saya rindu sekali orang percaya secara khusus jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan di tempat ini. Keberadaan kita di kota ini membawa Tuhan memberkati kota Singkawang. Amin. Rindukah saudara keberadaan kita di kota ini membuat Tuhan punya mata tertuju di kota ini. Sehingga Tuhan mengerjakan hal-hal yang dahsyat buat kota ini. Haleluya. Ini yang harus ada di hidup saudara. Ini yang membuat kita berbeda. Amin.
Siapapun kita saudaraku, ini bukan bicara engkau dan saya punya posisi, punya pangkat, baru kita bisa membawa perubahan. Bukan. Semua saudara dan saya telah ditetapkan oleh Allah menjadi anak kerajaan, warga kerajaan yang dipercayakan boleh ada di kota Singkawang maupun di kota-kota lain. Kita ada untuk Tuhan menyatakan kemuliaannya, untuk Tuhan melakukan perkara yang dahsyat. Amin. Dalam lingkup yang lebih kecil bicara keluarga saudara. Di keluarga kita, bilang sama sebelahnya, jangan jadi beban, tapi jadi berkat. Jangan bawa beban, tapi apa? Bawa berkat. Ayo siapapun kita, baik Anda adik-adik remaja, saya lihat ada adik-adik remaja, adik-adik muda, semua kita yang sudah berkeluarga. Kita bukan lagi menuntut perhatian orang baru perubahan terjadi. Kita tidak perlukan itu. Karena saudara dan saya adalah agen perubahan. Tuhan sudah memilih dan menetapkan kita dimanapun kita berada. Menjadi agen yang membawa perubahan. Katakan amin. Kita yang membawa perubahan. Karena Tuhan sudah memilih engkau. Amin. Alkitab berkata Tuhan memberkati seisi rumah Mesir. Tuhan memberkati Singkawang. Yo, mana nih umat pemenang? Haleluya. Tuhan memberkati para pelanggan saudara. Karena engkau. Wow. Saudara bisa bayangkan ketika kita yang menentukan mereka diberkati, beranikah mereka menjauh dari kita? Beranikah mereka lepas dari kita? Beranikah mereka meninggalkan kita? Ayo saudara, ini kehendak Tuhan atas hidupmu. Tuhan berkata kepada Abraham, siapapun yang memberkati engkau, mereka akan diberkati. Saudara dan saya di dalam Yesus adalah keturunan Abraham. Kita juga mendapatkan warisan yang sama. Ketika engkau dan saya diberkati, orang tersebut akan diberkati. Kalau dia tidak memberkati hidupmu, maka dia tidak juga mengalami berkat. Amin. Nah, kalau demikian saudara, beranikah orang melepaskan diri daripadamu? Halo. Tapi kenapa itu belum terjadi? Masalahnya engkau dan saya belum menghidupi apa yang menjadi target Tuhan atas hidupmu. Kalau engkau hidupi, saya percaya ada sesuatu yang dahsyat sedang mendatangi engkau. Sesuatu yang luar biasa sedang mendatangi engkau. Berikan sorak-sorai yang mulia buat Tuhan. Lihat di ayat 21 sampai 23. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi siapa? Kepala penjara. Lihat, sebagai budak tuannya diberkati. Ketika saudaraku dia difitnah dan masuk ke penjara, tempat yang lebih rendah daripada budak saudaraku. Tapi di tempat tersebut, dia pun dipercaya, dan dia diberkati. Amin. Saudara, kalau engkau dan saya menyadari kita siapa di dalam Tuhan, engkau mau ditempatkan dimanapun tidak jadi persoalan. Karena di tempat tersebut menantikan saudara. Halo? Halo? Cenderungnya manusia selalu mau mencari tempat yang lebih baik supaya apa hidupnya terjamin. Betul apa betul? Sebagian anak muda mungkin berkata kota besar lebih menjamin masa depan saya. Luar negeri lebih menjamin masa depan saya. Itu memang menurut kata dunia, tapi kata Tuhan berbeda. Amin. Kalau saya menurut kata dunia nggak ada di Singkawang. Tapi saya menurut kata Tuhan. Bahkan saya berkata, kalaupun saya dibuang ke tengah hutan sekalipun, nggak ada manusianya. Tapi di tempat itu Tuhan akan memberkati. Amin. Amin. Halo. Saudara, saya minta waktu 5 menit, saya akan selesaikan. Sepertinya memang nggak selesai. Tapi saya mau ajak saudara, lihat kembali 22 tahun yang lalu. Siapa yang pernah melalui jalan di depan 22 tahun yang lalu? Tahu kondisinya? Siapa yang tahu jalan tani?
Sebagian yang orang lama tahu. Ketika Tuhan mempercayakan tempat ini, sebelum tempat ini dipercayakan, saya ingat sekali pada waktu itu saya bersama dengan seorang sahabat saya yang sudah kembali ke Bengkayang atau Pontianak, Bengkayang ya, Ahon ya. Iya, sudah di Bengkayang melayani juga. Dengan 2 atau 3 anak muda, saya hampir setiap hari saya jalan. Itu jalan saudara yang 22 tahun yang lalu tahu itu jelek amat. Selalu orang berkata tempat jin buang anak. Selalu orang berkata kadang ada mayat dijumpai di pinggir jalan. Dan selalu ada perampokan dan sebagainya. Termasuk jalan yang di depan, rawa-rawa saudara, kiri kanan sawah saudara, nggak ada apa-apa saudara. Tapi saya tidak tahu bahwa satu waktunya Tuhan akan membawa saya di tempat ini. Saya lewat dari sana, saya jalan, saya bilang tempat ini akan menjadi jalan yang akan terhubung Pontianak, Singkawang dan sekitarnya. Dia akan menjadi jalan protokol, akan menjadi jalan yang luar biasa. Saya lewat, satu waktu sudah saya lihat ada lahan, yaitu gereja ini saudara, yang sudah diuruk, yang lain masih sawah kiri kanan. Hanya satu tempat yang diuruk, saya nggak tahu siapa yang punya. Saya datang, saya injak, saya lihat, wow, masih sawah semua. Ini kalau ngembang kiri kanan nggak sulit. Kan sawah semua. Jadi enak aja saudaraku. Saya injak, saya bilang Tuhan kalau engkau kehendaki ini tempat akan dibangun, tempat untuk memuliakan Tuhan. Yang berdampak buat kota dan bangsa-bangsa. Tapi waktu itu saya gak kencingin khotbah. Saya cuma injak. Ya, lepas itu saudara beberapa minggu ke depan. Tempat ini diberikan kepada kita. Tanpa 1 sen pun. Ada beberapa orang menjadi saksi hidupnya. Khususnya buat orang yang sudah mempersembahkan tanah ini buat gereja ini. Orang tersebut diberkati Tuhan dan berlimpah-limpah. Amin. Dan saya mau berkata saudara, dia menjadi bagian daripada pekerjaan Tuhan yang luar biasa untuk gereja ini saudara. Nah, terbangunlah dengan, dan sama jalan masih jelek. Hampir setiap hari saya jalan di depan, saya bilang akan menjadi jalan protokol, akan menjadi jalan protokol. Akan ada gedung-gedung tinggi, wow ada sesuatu yang dahsyat. Sampai sekian tahun kemudian jalan dibuat saudaraku. Itu gak bisa saya lupakan. Kenapa? Karena waktu jalan dibuat akan disesuaikan dengan jalan wali kota. Ditarik lurus saudaraku. Ketika ditarik lurus maka keluar pagar langsung jalan raya. Karena ditarik lurus. Oh saudaraku, ada warga yang datang kepada saya. Pak Rudi, kita tanda tangan penolakan. Dia bilang, ini mana bisa. Saya bilang gimana mau penolakan, memang itu sudah keputusannya, gak bisa. Dan akhirnya sudah ketika hari hanya, sudah mulai diuruk di depan, di pengerasan. Sampai akhirnya sudah itu jalan, wah dalam hati saya menjerit Tuhan, aku sudah taruh paku, taruh air, siram minyak urapan. Saya udah bilang ini jalan akan menjadi jalan protokol. Kok jadinya keluar pagar langsung jalan. Aku kan gak mau yang begitu. Saudara, saya masih ingat saudara, sore-sore itu mobil-mobil truk hijau yang untuk bawa aspal, tinggal aspal. Habis itu selesai cerita, gak bisa ada satu mobil pun bisa parkir di depan. Kalau itu terjadi. Saya jalan saudara, gimana nih Tuhan? Jam 5, ada penguasa di Singkawang Tuhan utus. Dia pulang, dia lewat. Langsung dia berkata, kenapa ini? Bongkar, pindahkan, pindahkan. Halo, bisakah terjadi? Gak mungkin. Tuhan pakai itu orang. Akhirnya sepanjang malam
Itu traktor ya yang besar itu. Mulai gali lagi sebelah, pindahkan. Truk-truk yang bawa aspal, ngantri sampai besok pagi. Besok sorenya aspal, nama Tuhan dimuliakan. Sisa 4 meter, pas buat parkir mobil Fortuner pun enggak kepakai. Karena kemarin saya lihat ada mobil Fortuner diparkir, pas-pas banget saya bilang. Iya, saudara, Allah dahsyat. Halo. Amin. Kalau sudah nggak percaya, coba saudara keluar nanti habis ibadah, saudara coba ukur. Belokannya apa pasti kita. Kalau ditarik lurus habis. Dibelokin. Itu dibelokin, itu setelah udah tinggal di aspal. Kalau udah lagi pengerasan batu-batu kecil, tinggal disiram aspal, sudah ada aspal apa itu? Aspal yang lumayan yang keras, tinggal hanya aspal halus, saudara. Dari situ Tuhan bilang, aku akan datangkan bangsa-bangsa. Kalau saya mau cerita saudara, ini waktu gak cukup nih saudara. Saudara, saya mulai nubuatkan tempat-tempat yang ada di sini. Apa yang terjadi? Ketika satu waktu saya diundang oleh kepala orang-orang kuat di Singkawang. Dia berkata, Pak Rudi, saya mau ceritakan masa depan daripada jalan tani di sana. Wow. Sampai saya berkata, jemaat Tuhan, lu orang kalau punya duit tuh lu beli tuh tanah di sana, ke depannya keren banget tuh. Dan hari ini salah satu tanah yang mahal di mana? Halo, belum ada perumahan. Belum. Bilang sama sebelah saudara, di mana kita ada, Tuhan akan berkati. Ayo dong, yakin, amin. Nah, kuncinya apa? Singkat saja. Apapun yang engkau dan saya hadapi, dimanapun keadaanmu, yang harus kita lakukan apa? Mendekat kepada Tuhan. Bukan menjauh. Ketika menghadapi masalah persoalan menjauh, tidak menjadi jawaban buat engkau. Mendekat itu yang akan membawa Tuhan turun tangan. Mendekat itu yang akan menghadirkan kuasa penyertaan. Mendekat itu yang akan membawa dampak besar bagi kotamu, bagi hidupmu. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Kita harus selalu mendekat kepada Tuhan. Jangan ketika ada di dalam penderitaan kita menjauh. Jangan ketika masalah persoalan besar seperti gunung saudaraku menimpa hidup kita, kita menjauh. Kita punya Allah yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Gunung bisa dipindahkan asal engkau mendekat kepada Tuhan. Yakobus 4 ayat 8a berkata, mendekatlah kepada Allah maka Allah akan mendekat. Oh saudaraku, saya nggak pernah mendekati para petinggi-petinggi di kota ini. Saya cakap hanya mendekat kepada Tuhan. Tapi bersama Tuhan, kita akan lihat sesuatu yang dahsyat. Amin. Ada rekan hamba Tuhan di belakang. Saya memulai tempat ini hanya mendekat ke Tuhan. Saya nggak pernah mendekat ke orang-orang kaya. Saya tahu mendekat ke Tuhan, Tuhan yang kirim. Saya hanya pintar mendekat ke Tuhan. Saya nggak pintar mendekat kepada petinggi. Saya nggak pintar mendekat kepada orang kaya. Dan saya nggak boleh pintar di situ. Dan saya nggak pernah doa saya pintar di situ. Satu hal yang saya mau, dekat ke Tuhan. Dan bersama Tuhan kita akan mengubah kota ini. Bersama Tuhan saya mulai keluarga-keluarga diberkati. Bersama Tuhan saya mau lihat keluarga bangkit. Anak-anak muda bangkit. Berikan sorak-sorai. Haleluya. Mendekat kepada Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Yes. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Saya akan langsung berdoa saudara. Karena waktu kita memang sangat mepet sekali. Dan pasti itu kita ada ibadah yang ketiga. Angkat tangan saudara. Saya mau berdoa buat semua saudara yang hadir pada sore malam ini.
Saya mau berkata apa yang kau lihat hari-hari ini lewat gereja ini. Ini menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Bukan tentang siapa. Kalau kita hari ini melihat semuanya. Ini hanya tentang Tuhan. Bukan manusia karena kami semua hanya alat. Kita semua hanya alat tapi Tuhan. Saya mau berkata kalau Tuhan sanggup mengubah kota ini, Tuhan juga sanggup mengubah hidup saudara. Dia sanggup mengubah keluarga saudara. Oh, terlalu kecil bagi Tuhan untuk mengerjakannya. Tuhan bukan hanya sanggup mengubah kota tapi bangsa-bangsa. Tuhan juga sanggup mengerjakan hal yang dahsyat. Oleh sebab itu matamu tetap memandang kepada Dia. Dalam nama Yesus kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Sebagaimana kau menyertai Yusuf ketika dia menjadi budak di Mesir. Engkau juga menyertai setiap anak-anakmu. Di keluarga mereka, di usaha mereka, di pekerjaan mereka. Di dalam nama Yesus. Tempat di mana mereka berada diberkati. Tempat di mana mereka tinggal terjawatan. Tempat di mana mereka hadir. Waktunya Tuhan nyatakan, Tuhan datangkan hal yang dahsyat. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Yes. Haleluya, sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Setiap kita mau lebih lagi. Kita mau mendekat kepada Tuhan, amin. Bilang kiri kanan Anda, kita terus mendekat kepada Tuhan. Ya, silakan duduk semuanya, kita akan menyaksikan Jordan Info. Saat terindah, kita akan memberikan korban persembahan ibadah raya. Sahabat dapat memasukkan persembahan ke dalam amplop yang sudah sahabat terima. Tetap berikan yang terbaik ya, jangan dilipat atau dikusutin persembahannya. Bagi sahabat yang mau memberikan persembahan khusus, perpuluhan atau persembahan lainnya, sahabat dapat memperoleh amplop di atas kotak persembahan. Setelah ibadah selesai, semua persembahan dapat dimasukkan kembali ke dalam kotak persembahan yang ada di belakang. Dan bagi sahabat yang tidak bisa hadir dan rindu memberikan persembahan, sahabat dapat memberikannya melalui transfer ke rekening BCA atas nama Natalia dengan nomor 81701116853 dengan menambahkan keterangan jenis persembahan yang sahabat berikan. Orang dunia melihat tantangan, anak Tuhan melihat di balik tantangan ada kemenangan. Setiap masalah akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Ketika dia menghadapi masalah, dia libatkan Tuhan, Tuhan lakukan mujizat, maka nama Tuhan akan dipermuliakan, diceritakan. Haleluya! Puji Tuhan, selamat untuk ulang tahun Gereja Sungai Yordan Singkawang, ulang tahun yang ke-22, happy anniversary. Saya percaya apa yang Tuhan sudah kerjakan selama ini sungguh memberkati bukan cuma buat jemaat tetapi seluruh kota yang ada. Terus bergerak maju, puji Tuhan, selamat buat Pak Rudi, buat Pastor Rudi dan juga Ibu Lia. Saya percaya sebagai pemimpin akan terus membawa jemaat kepada level yang lebih tinggi lagi. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, happy anniversary. God bless you. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Gereja Sungai Yordan Singkawang. Biarlah Gereja Sungai Yordan Singkawang menjadi berkat, berkembang, dan menjadi dampak untuk sekelilingnya. Tuhan Yesus memberkati. Happy anniversary GSC Singkawang ke-22. Kangen saudara semua. Terus muridkan bangsa-bangsa dan nantikan Yesus segera kembali yang kedua kali untuk kita semuanya. Immanuel. Halo, saya Pendeta Prilay Tanjung Salu dari Jakarta mengucapkan happy anniversary yang ke-22 Gereja Sungai Yordan Singkawang. Itu hal yang tidak mudah selama 22 tahun. Tuhan pelihara selama 22 tahun. Saya melihat bagaimana pertumbuhan, perkembangan jiwa-jiwa yang luar biasa. Harapan dan doa saya ke depannya tetap semangat. Tuhan lagi membukakan ladang-ladang pelayanan yang luar biasa. Biarlah tetap sehati, berpikir bersama-sama kita menuai jiwa-jiwa
Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, shalom kepada Pastor Rudy beserta dengan Ibu Natalia Lim dan seluruh jemaat di Gereja Sungai Yordan Singkawang. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-22. Saya percaya saudara, angka 22 is just a beginning saudara. Ini baru permulaan untuk sesuatu yang besar yang Tuhan akan lakukan di Sungai Yordan yang di Singkawang saudara. Mari sama-sama saudara kita lakukan amanat agung Tuhan dan saya percaya your destiny, Sungai Yordan, Gereja Sungai Yordan di Singkawang will never be the same thing. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom Singkawang. Apa kabar? Tuhan berkati. Hari ini adalah hari kebahagiaan kita semua. Singkawang, Gereja Sungai Yordan di Singkawang. Selamat ulang tahun yang ke-22. Tuhan berkati. Tuhan pakai kamu Ruth, Lia dan seluruh jajaran pelayan di sana. Dari Pontianak, Psalm 21 berdoa Tuhan impartasikan berkat ilahi di akhir zaman ini. Lihatlah kemuliaan Allah, maka engkau akan mindfulness dan engkau dapat mengerjakan segala sesuatu dengan faithfulness. Tuhan memberkati. Shalom. Haleluya, mari kita bangkit berdiri, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Engkau Allah besertaku. Engkau Allah besertaku. Sorak-sorai yang mulia bagi Tuhan kita. Allah dahsyat, Allah luar biasa, selalu menyertai kita. Haleluya. Haleluya. Setiap kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memberkati setiap kami lewat kebenaran firman-Mu. Setiap kami sudah diberkati. Mari sahabat pemenang, kita mengangkat tangan kita. Ibadah kita sudah selesai. Pulanglah terima berkat damai sejahtera dicurahkan berlimpah-limpah atas kehidupanmu. Tuhan Yesus yang mengasihi setiap kita. Dia mati, dia bangkit memberi kemenangan yang luar biasa. Roh Kudus dengan setianya dia menghibur, menguatkan setiap kita. Dia memimpin kehidupan kita sehingga dalam perjalanan hidup ini kita memiliki kemenangan yang pasti. Terima berkat ini, nikmati berkat ini. Jadilah berkat dimanapun kita berada. Di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Maju terus dalam Tuhan.